Halo saudara, Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Virgianti Kusuma. Situasi yang makin memanas di Timur Tengah pasca serangan Amerika Serikat Israel ke Iran akan berdampak ke negara lain, termasuk terhadap Indonesia. Apa saja dampaknya yang akan kita rasakan? Kita akan bahas di Sapa Jatim. Sudah bergabung di studio Kompas TV Jawa Timur, Bapak Satria Unggul Wicaksana, Dekan Fakultas Hukum sekaligus Pakar Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya atau UMSURA. Halo Pak Satria, atau Halo. masih Mas, kayaknya ini masih muda ya. Terima kasih Mbak Firka. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di studio Kompas TV Jawa Timur. Ya. Melihat kita setiap hari disuguhkan dengan update terbaru soal serangan Amerika Serikat bersama Israel ke Iran, kita tentunya menantikan dengan harap-harap cemas. Bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Ya, jadi masalah konflik ya Israel Iran ya, Israel dan Amerika tentunya dengan Iran itu luar biasa besar. Dari sisi geopolitik dan pertahanan ini efeknya luar biasa buruk untuk menciptakan perang yang jauh lebih berat ya, karena potensi perang dunia ketiga itu akan terjadi mengingat terjadinya polarisasi konflik antara apa yang dilakukan oleh Amerika dan Alliance beserta Iran dan mungkin juga punya teman-teman di belakangnya yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung seperti Cina, Rusia dan lain sebagainya. Namun di situ juga ada efek yang lain yang indirectly atau tidak langsung ya menimpa negara-negara lain yang termasuk bukan menjadi peserta perang ya kita sebut seperti itu, yaitu efek ekonomi dan energi global. Mengapa? Karena salah satu area strategis ya sebagai jalur perdagangan dan jalur suplai energi dunia itu berada di wilayah yang sangat dekat dengan Iran. Satu, ada di Selat Hormuz ketika wilayah tersebut ada di perbatasan antara Iran dan Oman. Yang kedua adalah terusan Suez yang ada di Mesir, di mana daya jangkau rudal Iran ketika ada di Isfahan itu bisa menjangkau wilayah tersebut. Nah, dua wilayah area laut yang saya sebut tadi itu adalah wilayah vital ya dari suplai energi dan jalur perdagangan dunia, karena kurang lebih 30% jalur energi dan perdagangan dunia ada di sana. Apalagi di Selat Hormuz di mana wilayah tersebut itu kemudian menjadi tempat untuk suplai dari migas yang ada di Timur Tengah kepada pasar yang ada di Asia, termasuk Asia Tenggara, maka efeknya sangat luar biasa terhadap kelangkaan energi dan juga krisis ekonomi ke depan. Berbicara soal kelangkaan energi, sebenarnya dari pihak pemerintah Indonesia melalui Menteri ESDM, Pak Bahlil itu sudah bilang bahwa energi kita aman, tapi hanya untuk 21 hari. Sementara kita terus menghitung waktu. Bagaimana setelah itu? Bagaimana setelah 21 hari? Iya, efek yang immediately ya segera tercapai itu adalah efek krisis energi yang itu melumpuhkan sendi-sendi sektor strategis di negara kita ya. Tentu kita tahu sektor real ya itu akan sangat terdampak daripada krisis energi tersebut. Yang kedua, krisis energi tersebut akan berpengaruh kepada krisis ekonomi karena ini adalah motor penggerak. Kalau motor penggeraknya tidak jalan, maka ekonomi Indonesia ke depan akan lumpuh. Maka situasi yang mengerikan ke depan itu akan betul-betul terjadi. Nah, inilah yang kemudian harus menjadi concern dari pemerintah kita untuk tidak menganggap remeh. Mengapa tidak menganggap remeh? Negara lain seperti Jepang misalkan, Perdana Menterinya bilang bahwa ada kekhawatiran serius walaupun cadangan minyaknya 256 hari mereka. Jauh lebih panjang jauh dari lebih kita. panjang daripada kita. Nah, ini jadi momen ya untuk Indonesia agar betul-betul bersiap. Ada beberapa langkah yang mungkin perlu menjadi dorongan ya dari kebijakan publik ke depan, khususnya kebijakan energi. Satu, bagaimana kemudian ada upaya safeguard ya atau mempertahankan kepentingan nasional. Karena kita tahu rantai ekspor impor migas kita ini sangat kencang. Mungkin yang dimaksud Pak Bahlil itu adalah cadangan minyak yang dalam kaitan untuk datang ke Indonesia ya atau impor. Nah, bagi ekspor, apa yang dilakukan oleh Pertamina ya misalkan ya, itu seharusnya menjadi pertimbangan untuk memenuhi ya kebutuhan pasar ya dari dalam negeri terlebih dahulu, daripada kemudian melakukan ekspor ke negara lain ya. Nah,
cara safeguard ini hal yang lumrah ya di tengah mengatasi krisis politik ekonomi yang terjadi secara global. Karena yang paling perlu untuk diselamatkan itu adalah kepentingan nasional di kondisi seperti ini. Sehingga ini memerlukan ya aspek politik hukum dari pemerintah kita untuk betul-betul mempertimbangkan keselamatan dan keamanan sosial dan ekonomi dari masyarakat Indonesia daripada kepentingan dari negara lain. Semua saya rasa sudah apa istilahnya mempertahankan diri sendiri kan. Jadi gitu mau ya. tidak mau kalau berbicara soal energi kita Ya. harus prioritaskan ke dalam negeri Betul. dulu. Kalau ada ekspor stop dulu. Betul. Yang penting cadangan dalam negeri harus terpenuhi itu. Betul. Begitu ya. Ya, karena jalur di Selat Hormuz ini 30% dan tidak hanya produsen Iran ya. Di sana ada Dubai, ada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Kuwait dan sebagainya menggunakan wilayah tersebut. Apalagi tentu kita tahu serangan yang dilakukan oleh Iran sekarang menyasar kepada beberapa sektor ya, misalkan rudalnya di LNG yang ada di Dubai, lalu Aramco yang ada di Arab Saudi dengan sekarang serangannya tidak hanya ke pangkalan militer Amerika tetapi objek-objek vital yang mempengaruhi ekonomi internasional. Nah ini saya rasa harus menjadi concern ya dari pemerintah kita untuk mempunyai perhatian khusus ya, karena ini efek yang betul-betul dapat terasa dalam konteks politik ekonomi di Indonesia seperti itu. Masih berbicara soal energi, ada alternatif lain bahwa kita bisa mengalihkan ketergantungan minyak kita kepada Amerika, karena Amerika punya cadangan minyak yang luar biasa besar dan kemudian mereka juga baru menguasai Venezuela yang juga memiliki cadangan minyak besar. Apakah itu bisa menjadi alternatif untuk sementara? Iya, saya rasa Amerika adalah salah satu negara yang punya cadangan minyak paling besar ya. Ada jutaan barel yang dimiliki Amerika, bukan dari sumber alamnya ya, sumber daya alamnya, tapi dari sumber daya negara lain. Tentu kita tahu yang terbaru ada abduction ya, atau penculikan Nicolas Maduro di Venezuela. Dan sebelumnya ada di beberapa dekade terakhir ya, ada peristiwa Arab Springs ya di Timur Tengah yang kemudian menggulingkan faksi pemerintahan sama seperti yang terjadi di Iran sekarang, dengan kemudian menguasai sumber daya alamnya, minyaknya ya. Tapi ini tentu membawa situasi yang uncertain ya, tak menentu dan sangat rentan. Maka sebenarnya ada alternatif ya ketika kita berbicara global south. Dalam hubungan internasional itu ada TWIL ya, Third World International Law ya, atau hubungan-hubungan hukum internasional dari negara ketiga, dunia ketiga. Misalkan suplai minyak dan gas ya dari Afrika Selatan ya, atau negara-negara Afrika, atau mungkin dari negara-negara Asia, katakanlah Uzbek, misalkan Kazakhstan, ya Azerbaijan yang punya cadangan minyak yang mungkin jauh dalam tanda petik ya dari konteks konflik dan hal-hal tak menentu secara geopolitik. Nah ini saya rasa menjadi alternatif ya, mengingat posisi Indonesia sebenarnya dalam sejarahnya kita punya yang namanya politik bebas aktif ya, atau non-blok, dan itu dari negara-negara Asia Afrika. Saya rasa sekarang sentimennya mungkin sama tapi digeser ya dengan konteks bagaimana membangun soliditas antara negara global south atau negara berkembang seperti itu. Dalam waktu pendek, apakah ini bisa menyelamatkan ketergantungan kita terhadap minyak, terutama semua resources itu? Ya, ini sangat mungkin terjadi karena sebenarnya Pertamina itu pasarnya itu adalah di negara-negara Afrika ya. Kalau kita berbicara negara Afrika, dia tidak hanya menjadi lumbung pasar ya atau ekspor kita ke sana, tapi kita juga bisa impor ke sana. Tidak perlu ada rasa malu karena mungkin counterpart ya atau rekan bisnis kita adalah negara berkembang. Justru negara berkembang itu harus sama-sama saling mendukung dalam rangka survivability ya. Survivability, karena hukum internasional kita hari ini itu adalah hukum internasional yang dikendalikan oleh negara yang kuat ya. Kita tidak jadi hukum internasional tapi hukum rimba gitu ya. Jangan sampai kekuatan yang sangat dominan, in case dalam hal ini kekuatan dominasi Amerika Serikat itu justru mengaburkan ya satu potensi kekuatan surveillance ya atau daya tahan kita dengan menggabungkan atau menjahit ya kekuatan dari negara-negara berkembang seperti itu.
Berarti kalau negara-negara berkembang itu bersatu sebenarnya bisa jadi kekuatan yang baru yang Betul. bisa lebih kuat untuk istilahnya bertahan terhadap tekanan hukum rimba itu ya. Iya, betul. Nah, berbicara soal, tadi kita sudah berbicara soal energi, yang ditakutkan juga mekanisme di sistem pasar, karena kita lihat bahwa ada penutupan bursa efek di dunia akibat serangan di Amerika Serikat dengan Israel ke Iran ini, seperti Dubai Index juga kemudian ditutup. Kemudian kita lihat bahwa yang paling cepat merasakan dampaknya adalah kenaikan harga emas. Luar biasa. Dalam beberapa hari ini langsung melonjak luar biasa. Bagaimana Bapak melihatnya? Iya, itu adalah sentimen pasar yang logis ya di tengah situasi krisis. Saya teringat apa yang ditulis oleh David Ricardo ya, yang berjudul Ricardo and Gold Standard ya, bahwa negara-negara sekarang itu tulisan pada saat Perang Dunia Kedua ya. Dalam rangka mendukung cadangan devisa dari negaranya, dia harus sejauh mana punya cadangan emas ya untuk mencetak uang, karena tentu kita nggak mau efek dari konflik ini adalah hiperinflasi, di mana ketika hiperinflasi itu terjadi maka dampaknya adalah kolapsnya ekonomi. Kalau kolaps ekonomi, sosialnya pasti juga akan kolaps. Nah, ini yang sebenarnya menjadi sentimen pasar kenapa kemudian sekarang harga emas meroket. Ini adalah bagian dari konsekuensi di mana ekonomi akan menjadi ras ya sebagai impact atau dampak dari konflik bersenjata itu sendiri. Nah, ini yang saya sebut efek domino dari perang ini sendiri. Dia tidak hanya sekedar menyerang Ayatullah Imam Khamenei, tetapi lebih jauh daripada itu ada efek ekonomi global. Nah, kembali ketika suasana seperti ini kemudian buruk, maka jalan satu-satunya adalah di dalam prinsip perdagangan internasional pun juga dikenal ya, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi adalah safeguard ya, atau dalam rangka melindungi diri atas situasi yang berubah ya, atau fundamental change of circumstance. Maka cara untuk mempertahankan diri ya dengan memenuhi kepentingan nasional terlebih dahulu daripada kepentingan luar negeri itu harus diutamakan sekarang. Sembari menunggu situasi ini stabil baru kita ekspansif lagi. Nah, berbicara tadi kan kita sudah berbicara soal energi, tapi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terkait cadangan emas, ini juga saya ingin bertanya nih, karena kalau kita lihat sebelum serangan ini terjadi, Cina sudah mengamankan ribuan ton. Kemudian Turki sudah juga mengamankan, India juga banyak membeli. Bagaimana dengan Indonesia? Karena cadangan Indonesia juga banyak kemudian akhirnya dibeli oleh pihak asing gitu. Iya, ya inilah yang kemudian harus ada kejelian ya dari pemimpin negara ya untuk melihat situasi geopolitik ekonomi yang akan sangat berdampak kepada keamanan nasional ya. Karena ketika kemudian cadangan emas ini dari Indonesia ini sangat minim, maka efeknya adalah tadi dia tidak menjadi dasar untuk mencetak uang. Kalau tidak dasar menjadi cetak uang, maka terjadilah inflasi. Kita nggak mau kan, apalagi ada sentimen negatif ya di Indonesia ketika bank sentral ya itu dipimpin oleh orang yang memiliki koneksi politik yang cukup kuat oleh presiden, artinya tidak objektif. Nah, ini ketemu ini rantainya ya. Ini kondisi yang mengkhawatirkan ya, gitu. Kalau bank sentral ini nggak objektif, presiden punya intuisi untuk terus mencetak uang lebih banyak beredar di pasaran daripada kebutuhan masyarakat, inflasi tinggi, ekonomi kolaps, politik kolaps. Ancaman resesi di depan mata. Ancaman resesi betul-betul di depan mata. Kita akan membahas soal itu, tapi setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Jatim bersama saya Virgianti Kusuma. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber kita, Bapak Satria Unggul Wicaksana, Dekan Fakultas Hukum sekaligus pakar hukum internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya atau UMSURA. Tadi kita berbicara soal dampak terjadi akibat serangan Amerika Serikat dan Israel versus Iran. Ini dampak yang luar biasa ditakutkan adalah resesi global. Bagaimana itu nanti kira-kira gambaran yang mungkin terjadi? Iya,
resesi global ditandai dengan instabilitas politik ekonomi ya, yang itu ditopang dari kerentanan-kerentanan yang terjadi tadi karena faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu akan sangat mempengaruhi. Faktor eksternal ya seperti ini ya, tindakan ekstrateritorial yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada banyak negara. Sehingga terjadi polarisasi ya. Ada yang masuk teman-temannya BRICS ya, Rusia, China, dan lain sebagainya. Ada yang termasuk alliance-nya Amerika Serikat. Nah ini juga akan berdampak ke internal. Ketika kemudian krisis ekonomi, krisis energi terjadi, kelangkaan itu kemudian mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, roda perputaran ekonomi kemudian tidak berjalan, yang terjadi kerusuhan sosial, anarkisme, dan itu tentu efeknya sekali lagi kepada instabilitas politik kekuasaan. Maka pemimpin kita ya melalui presiden tentu dan juga menteri-menteri sektoral itu harus betul-betul memprediksi ya bagaimana potensi ini, karena involve ya atau keterlibatan Indonesia yang sangat aktif ini apalagi menjadi alliance Amerika Serikat dengan masuk Board of Peace ya yang paling dekat dan termasuk penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade ya atau ART ya yang terbaru kita tanda tangani dengan Amerika Serikat, itu menunjukkan satu situasi di mana kepemimpinan nasional ini cukup kritikal ya atau cukup dalam situasi yang sangat rentan. Kalau resesi ini terjadi, maka efeknya betul-betul fatal ya. Ini selain efek Perang Dunia Ketiga ya, ketika kita membicarakan senjata nuklir ya, ada nuclear winters ya. Ini juga akan sangat berdampak ya. Ini jauh lebih mengerikan karena yang dilawan adalah masyarakatnya sendiri, dan ini perlu kehati-hatian ya dari pemerintah kita, perlu solidaritas ya, saling tolong menolong sebagai budaya gotong royong dari masyarakat kita untuk survive ya di tengah situasi ancaman resesi global itu sendiri. Oke, kalau misalnya kita melihat konflik ini secara lebih luas lagi, geopolitika internasional, tentunya ini mempengaruhi kinerja industri dan ekspor impor secara global. Betul. Apalagi sekarang sudah ditutup Selat Hormuznya. Nah, untuk negara-negara yang bergantung kepada perdagangan internasional ini, apa yang bisa kita lakukan? Ya, inilah yang kemudian menjadi persoalannya. Kadang kapasitas ekspor suatu negara itu sangat dibutuhkan untuk mendukung ekonomi dari negara tersebut ya, dan apalagi Indonesia khususnya di Jawa Timur ya kemudian menjadi gerbang perdagangan bebas karena kita adalah rantai supply dari Indonesia Timur ya, di Indonesia bagian barat ada Jakarta. Ini efeknya bisa langsung terasa bagi Indonesia khususnya di Jawa Timur. Kembali bahwa penting ya untuk kemudian membuat skenario politik ekonomi yang perlu dilakukan. Salah satunya tadi apa yang saya sampaikan tentang safeguard. Salah lain adalah bagaimana kalaupun ekspor impor kita mencari alternatif ya kepada soliditas antara negara global south, negara-negara berkembang, dan tentu itu harus terus digalakkan sebagai bagian dari melihat skenario terburuk. Dan sekali lagi ini tidak bisa dilihat sebelah mata ya. Oh, Iran jauh dari kita. Enggak. Karena apalagi kita sangat aktif ya. Kita mau menawarkan diri sebagai mediator Israel dan Iran, itu menunjukkan bahwa kita ini diuji sebenarnya. Kamu berpihak ke siapa? Baik, karena sepertinya pada tahun-tahun ini presiden kita lebih asertif dibanding presiden-presiden sebelumnya. Lebih aktif untuk berpartisipasi dalam kondisi dunia, begitu ya? Nah ini yang bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Baik itu akan memberi legitimasi ya, dignity kepada kekuatan presidensi. Tapi di sisi lain ini akan sangat buruk karena akhirnya kemudian politik bebas aktif ya, atau gerakan non-blok itu nggak ada di sini. Tentu kita perlu refleksi ya, di tahun 1960 akhir Presiden Soekarno digulingkan ya, 65 ya, itu walaupun kita mengaku bebas aktif di 55, di tahun 60-an itu kita sangat dekat dengan Soviet. Ya, yang terbukti kita punya 100 lebih pesawat jet tempur, pesawat MiG, yang itu bertujuan untuk operasi Irian Barat. Nah kembali,
di situ ada operasi, ya tentu kita tahu ya hasil investigasi di Amerika ya, CIA kan buka kan selama 40 tahun dan kita tahu ada pergerakan CIA di sana ya di tahun 65. Ini bukan cerita friksi atau ini ya, tapi ini fakta adanya ya, benar adanya. Nah, kembali kalau misalkan kondisinya berbalik, misalkan di saat ini ya, kita mungkin dekat ya, karena di ART itu tadi yang saya sampaikan itu kita disebut alliance ya, Indonesia itu alliance-nya Amerika. Kalau situasi catur geopolitiknya berbalik ya, di mana mungkin Rusia atau China atau Korea Utara dengan Iran sekarang bersatu dengan negara-negara BRICS dan itu cukup solid. Nah ini kondisinya akan nggak menguntungkan bagi Indonesia. Nah ini yang menurut banyak pakar, banyak tokoh, ya lebih baik kita mundur dari Board of Peace, kita mundur dari konsesi-konsesi perdagangan yang menjebak kita untuk memilih ke dalam suatu poros gitu ya, poros politik internasional seperti itu. Sebenarnya tekanan dari dalam negeri kan sudah cukup kuat untuk kita keluar dari Board of Peace. MUI sudah mengeluarkan fatwa lagi bahwa sebaiknya kita mundur. Kemudian beberapa waktu lalu para mantan presiden dan para mantan wakil presiden juga dikumpulkan untuk berdiskusi soal apa yang bisa dilakukan. Para pemegang kepentingan seperti mantan Menteri Luar Negeri juga sudah dipanggil untuk memberikan masukan. Apakah ini akan bisa membantu mengantisipasi apa yang mungkin terjadi? Ya, pikiran Presiden ya, yang saya dalami mungkin masih positive thinking ya, berpikiran positif bahwa Board of Peace ini adalah salah satu upaya untuk mendamaikan di Gaza. Kan tujuannya itu ya. Walaupun dalam konteks lain sebenarnya dia adalah membangun ya sentimen dari poros yang dibentuk oleh Donald Trump gitu ya. Apalagi Israel masuk di sana. Yang mana Israel sebenarnya adalah akar masalah dari konflik di Gaza. Kenapa kemudian tidak ada efek jerah bagi Benjamin Netanyahu daripada kemudian dia harus ikut ke dalam Board of Peace. Nah, desakan dari tokoh-tokoh masyarakat, mantan Menlu dan banyak tokoh bangsa, saya rasa ini harus didengarkan dengan baik ya. Dan kita berharap bahwa hasil pertemuan terakhir ya antara Presiden Prabowo dengan beberapa mantan presiden dan wapres itu menunjukkan satu solusi untuk kita segera keluar dari Board of Peace. Apalagi sebenarnya kalau kita baca ya, Donald Trump sendiri di internal Amerika Serikat juga tidak kokoh ya, bagaimana kekuatan Republikan di Kongres ya, karena kita tahu cara untuk menyatakan perang itu kan harus berdasarkan persetujuan Kongres, dan termasuk tarif itu ya yang dianggap ilegal kan oleh Supreme Court atau Mahkamah Agung dari Amerika Serikat. Nah itu tidak kokoh di internal, ini situasinya cukup berbalik ya, karena banyak ya kalau kita simak ya, ini kepentingannya apa sih Amerika untuk perang dengan negara lain? Apa ini juga justru tidak merugikan dari kepentingan nasional? Mereka juga mikir kepentingan nasional mereka kan gitu ya. Nah ini yang sebenarnya harus jadi momentum ya untuk kita berbalik arah dan kita kembali ke real bebas aktif tadi. Kalau bebas aktif tentu kita pasti punya daya jangkau tadi dengan solidaritas dari negara global South seperti itu. Kalau misalnya ternyata berhasil dibujuk untuk mundur dari Board of Peace, apakah ini tidak akan membahayakan posisi kita? Ya, sebenarnya ya bisa membahayakan, bisa tidak. Membahayakan dalam hal ini ya ada upaya untuk tidak mengkawani ya, atau tidak berkawan dengan Amerika Serikat gitu ya dalam waktu dekat. Tapi dalam konteks yang jauh lebih sustain ya, jauh dalam jangka panjang, tentu ini sebenarnya sangat menguntungkan Indonesia karena tidak terjebak ya dari satu situasi yang blocking tadi itu. Dan saya rasa apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dan kepemimpinan Orde Lama ya di 55 ya, itu patut menjadi contoh ya. Dan itu sangat baik untuk dilakukan oleh Indonesia saat ini. Baik, kita akan melanjutkan perbincangannya, tapi setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Sapa Jatim. Anda masih bersama kami, Saudara, di Sapa Jatim. Dan saya masih bersama dengan narasumber kita, Bapak Satria Unggul Wicaksana, Dekan Fakultas Hukum sekaligus Pakar Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya atau UMSURA. Tadi kita banyak berbicara mengenai
keterlibatan kita di Board of Peace. Tapi dalam waktu dekat ini kita melihat bahwa akibat serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, ada warga kita, warga Indonesia yang masih tertahan di Arab Saudi, kemudian juga yang mungkin sedang melakukan wisata religi ke Palestina maupun ke Yerusalem. Itu belum bisa kembali pulang ke tanah air. Bagaimana yang bisa kita lakukan saat ini dari pihak pemerintah? Ya, satu, pemerintah sebenarnya sudah membuat ini ya, travel ban ya kepada bagi yang belum ya, untuk kemudian tidak berangkat ke Timur Tengah termasuk umroh. Tapi situasinya akan berbeda ketika kemudian mereka masih ada di sana ya. Jadi misalkan ketika pesawatnya transit di Doha atau di Abu Dhabi ya, yang kemudian dia tidak bisa kembali karena Dubai pun bandaranya Dubai pun kemarin diserang. Ya. Ya, betul. Nah, ini satu yang perlu dilakukan oleh pemerintah kita, perlu membuat emergency call ya dari KBRI yang ada di masing-masing wilayah. Saya rasa beberapa waktu terakhir sudah disebar ya, KBRI di Doha, di Dubai, di Riyadh ya, dan di beberapa wilayah lain untuk kemudian mereka approaching ya, jauh lebih aktif untuk mengamankan ya warga yang terdampak dari tidak bisanya ya, banyaknya cancel ya, dan penundaan penerbangan karena situasinya nggak menentu. Yang kedua tentu perlu menjadi perhatian ya agar ya membatalkan lah untuk agenda-agenda yang kemudian berpotensi melintasi wilayah tersebut karena situasinya emergensi ya. Dan ini yang harus betul-betul dilakukan. Dan yang ketiga memang penting ya, khususnya bagi agensi itu untuk juga, karena kita tentu tahu ya, mungkin jamaahnya sudah sepuh atau senior, maka mereka perlu menghubungi langsung ya dari kedutaan besar maupun konsulat jenderal yang ada di wilayah masing-masing. Nah, keaktifan negara ya, karena ini bagian dari tugas dan tanggung jawab secara diplomatik dan konsuler dari kedutaan besar maupun konsulat jenderal untuk memastikan bahwa warga kita aman di sana. Nah, itu yang harus dilakukan segera. Sejauh ini bagaimana proses repatriasi untuk mengembalikan, karena kan pesawat juga dihentikan sementara dari Timur Tengah? Ya. Dalam jangka waktu dekat, paling mungkin ya mengamankan mereka di embassy ya, di kedutaan besar ya. Sambil menunggu situasi dan kondisinya aman, baru kemudian repatriasi itu dapat dilakukan. Karena kita juga nggak bisa berharap di mode transportasi lain ya, laut maupun darat itu juga lebih fragile, lebih high risk ya, berbahaya sekali. Nah ya, kita berharap bahwa situasinya akan kembali pulih ya. Semua pemimpin negara yang melakukan aksi militerisme ini mampu menahan diri, karena efeknya itu tadi banyak sekali efek domino. Tidak hanya masalah pertahanan dan keamanan, tapi juga efek ekonomi dan keselamatan warga sipil seperti itu. Nah, kalau ini kan antisipasinya panjang juga karena beberapa bulan lagi kita akan memberangkatkan jemaah haji. Iya. Ya, itu apakah pemerintah juga sudah menyiapkan langkah-langkah terobosan dalam beberapa waktu ini, karena kalau kita lihat bahwa pemerintah masih terus mempersiapkan jemaah haji dengan harapan bahwa situasinya akan lebih kondusif. Ya, dalam beberapa bulan ke depan ya, kemudian jemaah haji itu akan berangkat. Tentu kemarin ada statement ya dari Wamen Haji bahwa ya skenario terburuk mungkin nggak berangkat ya. Itu jauh lebih utama ya daripada mengorbankan keselamatan jamaah ya. Ya, tapi tentu kita berharap bahwa upaya-upaya damai itu betul-betul dapat didorong, khususnya di Arab Saudi maupun rute penerbangan ke sana, misalkan kalaupun harus transit, untuk memastikan bahwa ruang udara mereka clear, aman ya dari gangguan dan ancaman. Jangan sampai itu justru jadi bergen ya. Ya, tentu kita ingat ya apa yang terjadi di penembakan Malaysia Airlines ya. Betul. Itu yang dilakukan oleh kelompok teroris ya, yang gerakan pemberontakan yang ada di Ukraine ya, untuk menimbulkan atensi internasional, dia harus menembak pesawat sipil dan mengorbankan ratusan nyawa hilang ya.
Ya, jangan sampai kita saat mungkin maksa gitu ya terbang, tapi justru itu kemudian dijadikan objek ya bagi serangan entah oleh Iran, entah oleh Israel ya, kita tidak tahu dan kita tidak berharap situasi itu terjadi dan yang dikorbankan justru jauh lebih parah kan gitu ya. Jadi keselamatan tetap yang utama begitu keselamatan ya. harus tetap menjadi Nah, yang berbicara utama. soal keselamatan tetap yang utama, kalau kita tetap bergabung dengan Board of Peace, ini apakah bisa ada jaminan keselamatan kita tetap menjadi yang utama? Ya, keterlibatan kita di Board of Peace itu sesuai dengan apa yang diperintahkan, bahasanya diperintahkan ya oleh Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat ya, kita menjadi ISF ya atau International Security Force. Itu menunjukkan bahwa militer kita yang akan dikirim sebanyak 8.000 orang memang tidak jadi iuran ya, uang ya, fresh money 1 million US dollar nggak jadi, tapi mengirimkan 8.000 pasukan itu sama saja ya melibatkan militer kita di arena perang dan menjadi kombatan. Kalau di dalam hukum humaniter atau hukum perang internasional, makna kita menjadi kombatan itu ya kita akan berhadapan-hadapan. Yang pasti kita nggak mungkin berhadapan-hadapan dengan militer Israel atau Amerika. Ya, tentu kan harus berhadapan-hadapan dengan Hamas ya. Betul. Karena ini tujuannya adalah melucuti senjata Hamas. Nah, ini bahaya sekali, apalagi tradisi ya Blue Helmet ya yang disematkan kepada pasukan perdamaian dunia ya, peacekeepers yang ada di UN itu nggak ada di ISF ini. Ini bahaya sekali. Saya menyampaikan ini dalam scope ya, landscape kacamata hukum humaniter internasional. Kita menjadi terlibat langsung di dalam konflik bersenjata ini di Gaza ya. Dan itu sangat bertentangan dengan konstitusi kita. Di preambul kita kan bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa dan lain sebagainya. Dan Palestina saya rasa adalah negara yang paling awal mengaku Indonesia merdeka. Betul. Jangan sampai kemudian karena cara pandang geopolitik kita mungkin sangat pragmatis, justru itu bertentangan dengan cita-cita ideal kita dan kontribusi Palestina dan apa yang selama ini kita suarakan untuk mendukung kemerdekaan Palestina seperti itu. Baik, mudah-mudahan apa yang sedang dibahas oleh para petinggi negara kita membawa angin segar untuk keterlibatan kita nantinya di Board of Peace. Ya. Apa yang ingin disampaikan terakhir kali ini untuk pemirsa Sapa Jatim? Ya, yang pertama adalah ya tentu pemimpin negara kita harus betul-betul bijak ya mengambil kebijakan strategis, masalah energi, kebutuhan nasional ya harus ada prinsip safeguard ya, dan tentu kita perlu mendorong gerakan politik bebas aktif dengan cara menggandeng dukungan dari negara-negara Global South. Yang kedua adalah bijaknya Board of Peace ini Indonesia seyogyanya mundur ya atau menarik diri karena memang tahapannya belum ratifikasi ya di dalam perundang-undangan kita. Apapun konsekuensinya kita harus mundur dari Board of Peace. Konsekuensi ya bijaknya mundur karena kita tidak ingin terjebak di dalam polarisasi ya konflik yang terjadi dewasa ini, dan tentu kita mendorong ya bahwa pemimpin-pemimpin dunia itu menahan diri ya dari penggunaan senjata dan kekerasan yang itu sudah kita sepakati bersama di 45 ketika PBB berdiri. Di pasal 2 ayat 3, 2 ayat 4, 2 ayat 7 piagam PBB jelas bahwa setiap negara wajib menahan diri dalam menggunakan senjata dan mempengaruhi integritas teritorial dari suatu negara. Jadi ketika menahan diri itu sudah terjadi, saya rasa perdamaian itu akan segera terwujud. Terima kasih Bapak Satria Unggul Wicaksana, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya atas penjelasan dan waktunya. Semoga perang Amerika Serikat Israel dengan Iran segera dihentikan agar stabilitas ekonomi dunia dan segala gejolaknya dapat terhindarkan. Saya Virgianti Kusuma beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode Sapa Jatim.